Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Isra, dosen teknik mesin Sekolah Tinggi Teknik Pekanbaru. Ya, saya mengempu beberapa mata kuliah di Prodi Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknik Pekanbaru sesuai dengan bidang keahlian yang saya miliki. Salah satunya adalah mata kuliah mekanika otomotif. Mata kuliah mekanika otomotif ini saya ajukan sebagai penyataan dari dosen dalam ujian kerja terutama perguruan tinggi dalam bidang pengajaran atau disebut dengan PDD UKTPT bidang pengajaran. Mata kuliah mekanika otomotif ini membahas tentang konsep-konsep mekanika dan aerodinamika pada kendaraan. Pada video ini saya mengajukan salah satu topik, yaitu pada beban-beban angin pada kendaraan. Beban-beban angin pada kendaraan mempunyai CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisa dan menyelesaikan kasus aerodinamika pada kendaraan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dampak gaya dan momen aerodinamika pada kendaraan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita hari ini materinya adalah beban-beban angin pada kendaraan. Saya sebagai dosen pengampu. Ya. Sebelum itu saya minta mahasiswa untuk mengisi absen ya. Oke, silakan isi absennya sambil berjalan. Oke. Kemudian materinya adalah beban-beban angin pada kendaraan. Jadi sebuah kendaraan itu jika dia melaju, maka terdapat beberapa hambatan-hambatan yang mempengaruhi kendaraan itu dia bergerak. Pada saat dia bergerak, hambatan-hambatan itu akan mempengaruhi banyak faktor pada kendaraan. Salah satu misalnya yang pertama adalah konsumsi bahan bakar. Perancangan kendaraan itu untuk sekarang ini adalah kendaraan modern. Yang pertama adalah konsumsinya bahan bakarnya yang lebih hemat atau low. Kemudian baru stylish penampilan. Nah, perancangan berdasarkan beban kendaraan itu, maka beban-beban angin kendaraan itu besar pengaruhnya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kendaraan tadi. Salah satunya adalah konsumsi bahan bakar. Apa saja beban-beban angin pada kendaraan? Nah, maka akan kita lihat apa capaian pembelajaran pada bab ini. Yaitu capaian pembelajaran mata kuliah mekanika otomotifnya adalah mahasiswa mampu menganalisa dan menyelesaikan kasus aerodinamika pada kendaraan. Jadi kendaraan itu sebenarnya pada desain berbagai macam kendaraan akan mempunyai kasus-kasus aerodinamika. Kasus aerodinamikanya adalah salah satunya adalah kecelakaan di berbagai tempat yang diakibatkan oleh aerodinamika kendaraan itu sendiri. Kenapa kendaraan itu kecelakaan? Salah satunya adalah pada saat dia melaju di atas kecepatan yang diizinkan, maka kendaraan itu akan terpengaruh oleh beban-beban angin kendaraan atau aerodinamika. Kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dampak gaya dan momen aerodinamika pada kendaraan. Dampak pada gaya dan momen kendaraan. Gaya dan momen. Ya. Jadi itu yang akan kita bahas nanti. Gaya-gaya apa saja yang mempengaruhi beban-beban angin pada kendaraan dan momen-momen apa saja yang akan terjadi pada kendaraan. Salah satunya adalah momen guling. Kendaraan akan terguling pada kondisi dia tidak stabil. Kemudian momen pitching, kendaraan akan terangkat. Pitching ya, momen pitching dan momen guling. Nah, oke, kita masuk ke materinya. Oke, bentuk proses aliran angin. Sebenarnya pada proses aliran angin kendaraan itu dibagi menjadi tiga ya. Aliran angin di sekeliling kendaraan. Jadi pada saat proses kendaraan bergerak, ya, jadi aliran angin atau yang disebut dengan aero tadi adalah terjadi di sekeliling kendaraan. Aliran angin. Jadi aliran angin ada posisi di sekeliling kendaraan.
sekeliling kendaraan, samping, depan, atas, bawah, ya, dan belakang. Kemudian aliran angin dalam bodi kendaraan. Dalam bodinya pada saat kendaraan itu kacanya dibuka, maka aliran angin ini juga terjadi pada dalam bodi kendaraan. Kemudian juga aliran angin pada depan kendaraan yang sebenarnya ini tidak kita hitung, yang aliran angin yang masuk kepada kisi-kisi radiator. Karena kisi-kisi radiator itu bentukannya adalah aliran eksternal, internal. Ya. Aliran eksternal itu adalah aliran oke. Nah, kita lihat ini bentuk aliran angin. Jika kita lihat dari slide yang depan, ya, kita lihat pada kendaraan itu ada beberapa aliran yang ditandai dengan tanda panah. Ya, itu aliran yang ke atas, ya, aliran yang ke bawah, ya, aliran yang ke kendaraan. Dan di sini karena di sini ada radiator, akan masuk ke dalam kisi radiator. Ya. Nah, aliran ini ditandai dengan garis titik-titik. Nah, garis titik-titik itu disebut dengan streamline. Ya. Garis titik-titik itu disebut dengan apa? Streamline. Nah, streamline ini akan terpengaruh oleh bentuk dari bodi kendaraan. Kalau bodi kendaraannya adalah sedan, ya, maka dia akan mengikuti bentuk dari bodi kendaraan. Kemudian kalau misalnya aliran kendaraannya adalah tidak sedan, misalnya kendaraannya dalam bentuk truk atau MPV, ya, ATV, maka akan terpengaruh di depan. Nah, maka beberapa modifikasi, ya, modifikasi pada kendaraan dilengkapi dengan beberapa komponen-komponen aerodinamika. Jadi ada mahasiswa yang bisa memberikan sedikit umpan balik bahwa apa itu komponen-komponen aerodinamika. Saudara Robi tahu komponen aerodinamika? Komponen yang dipasang pada kendaraan yang membantu supaya aliran angin itu, ya, tidak mempengaruhi kendaraan. Apa? Contohnya spoiler. Tahu? Bumper swing, ya, swing. Nah, bumper swing. Kemudian ada yang seperti sirip ikan di atas itu. Nah, itu adalah salah satu komponen aerodinamika pada kendaraan yang dimodifikasi. Gunanya adalah untuk ya, mengalirkan aliran streamline itu kepada kendaraan supaya tidak terjadi efek-efek yang berlebih, misalnya efek turbulensi. Apa itu efek turbulensi? Adalah efek yang menyebabkan, ya, terjadinya pusaran angin pada belakang kendaraan. Jadi pusaran angin itu menyebabkan dia pusaran angin apabila kendaraan itu alirannya, karena alirannya seperti saya sampaikan tadi, ya, alirannya dari atas, dari streamline-nya, ya, kemudian dari bawah, kemudian dari samping, sehingga di belakang kendaraan itu akan terjadi kekosongan tekanan udara. Tekanan udara di dalam belakang ini maksudnya tekanan udara di belakang kendaraan itu lebih kecil daripada tekanan yang di atas, di bawah, dan di samping. Karena tekanan yang lebih kecil, maka terjadi putaran aliran udara yang menyebabkan yang disebut dengan turbulen. Turbulen itu ini menyebabkan kendaraan itu bagian belakangnya akan tertarik atau terangkat. Kalau misalnya tekanannya lebih besar, maka dia akan terangkat. Nah, apa jadinya kalau kendaraan itu
pada saat dia berjalan, bagian belakangnya terangkat. Kendaraan yang bagian belakang, kendaraan yang dengan bagian belakangnya terangkat menyebabkan ya, kehilangan kendali. Kendaraan akan kehilangan kendali karena tidak ada tenaga pendorong bagian belakang, yang disebut dengan penggerak belakang. Kalau penggeraknya itu bagian belakang, maka pada saat rodanya terangkat, kendaraan itu kehilangan keseimbangan. Ya. Maka bagian-bagian beban ini besar pengaruhnya terhadap beban-beban angin ini besar pengaruh terhadap kendaraan. Oke, kemudian coba kita diskusikan sedikit ya. Jadi apa itu beban-beban angin kendaraan? Ada mahasiswa yang bisa membantu saya? Siapa? Coba diskusi. Yang pertama itu jumlah beban kendaraan. Jumlah Beban kendaraan. ya, beban-beban kendaraan itu yang pertama adalah jumlah beban. Nah, ada lagi yang lain? Yang kedua beban angkat, dan yang ketiga beban dorong ke belakang. Beban dorong ke belakang, beban angkat ya. Nah, jadi bisa didefinisikan apa itu beban-beban kendaraan tadi dari 3 faktor tadi. Kalau yang jumlah beban kendaraan itu seperti penumpang, di situ Jumlah penumpang, jumlah penumpang, kemudian berat kendaraan ya. Kemudian apalagi beban angkat. Beban angkat adalah beban yang melalui bagian bawah ya. Karena beberapa kendaraan itu dilengkapi dengan komponen-komponen bagian bawah yang kita lihat sering menonjol ya. Misalnya ada bagian belakang ada gardan, diferensial, kemudian bagian tengah ada perseniling atau transmisi yang menonjol ke bawah, kemudian bagian mesin yang menonjol, kemudian bagian kaki-kaki atau bagian. Kemudian beban satu lagi apa lagi tadi? dorong ke belakang. Beban ke belakang ya, gaya ke belakang. Gaya ke belakang adalah gaya yang mengakibatkan kendaraan itu terdorong ke belakang. Jadi pada saat kendaraan berlaju, maka gaya dorong itu bergerak ke bagian depan. Nah, akibat dia bergerak ke depan, maka kendaraan akan berjalan. Sekarang kendaraan itu ada dorongan ke belakang yang terjadi akibat dari gaya beban angin pada saat kendaraan berjalan. Ya, ada 2 gaya maju ke depan dan gaya dorong ke belakang. Mengakibatkan kendaraan itu akan menambah power kendaraan supaya dia bisa melaju dengan baik. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah konsumsi bahan bakar. Apalagi jarak tempuh kendaraan. Oke, ada lagi yang bisa membantu saya? Apa itu beban-beban angin kendaraan? Bagi Saputra? Beban aerodinamika, Pak. Beban aerodinamika. Oke, aerodinamika itu adalah beban angin. Aero itu angin ya. Dinamika itu adalah gerak. Jadi beban yang menyebabkan ya, angin beban akibat dari gerakan angin. Gerakan angin tadi aliran angin tadi ada 3. Angin di samping kendaraan, dalam dan dalam mesin. Jadi aliran angin yang kita bahas aerodinamika itu adalah aliran yang sekeliling kendaraan yang menyebabkan kendaraan itu ya, mempengaruhi kestabilan. Oke, kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Ya, berikutnya adalah
Nah, kemudian tadi streamline-nya berdasarkan definisi yang sudah kita bahas tadi. Streamline itu apa tadi? Garis-garis yang terbentuk akibat dari aliran udara. Maka kita definisikan ya, streamline adalah garis-garis yang dibuat sedemikian rupa di dalam medan kecepatan sehingga setiap saat garis-garis tersebut akan searah dengan setiap titik di dalam medan tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kendaraan berlalu depan, alirannya akan ke belakang. Kalau misalnya alirannya itu dimodifikasi berdasarkan komponen-komponen tadi, ya, spoiler, apalagi tadi selipikan, kemudian bagian sampingnya apa? Swing ya. Nah, itu akan menyebabkan alirannya itu akan searah dengan aliran setiap titik di dalam medan aliran tersebut. Ya. Nah, kemudian kita lihat. Itu tadi ada CP tadi ya. Itu yang disebut dengan CP dan CG ya. CP itu adalah koefisien tekanan ditentukan besaran kecepatan angin pada titik di permukaan bodi kendaraan. Nah, CP itu bisa dihitung berdasarkan persamaan yang berupa 1 dikurang tanda kurung ya TI dibagi dengan ya, kecepatan angin relatif dibagi dengan terhadap kendaraan di luar bodi maka 2. Jadi kecepatan relatif itu di permukaan bodi dan di luar bodi kendaraan. Nah, jadi CP tadi, maka itu bisa kita lihat. Nah, itu ya. CP itu terbentuk ya dari. Jadi pada saat CP kita bisa hitung koefisien pressure ya. Jadi apa CP tadi? CP itu adalah koefisien adalah koefisien tekanan. Nah, kemudian kita masuk kepada materi berikutnya. Nah, kemudian ada roda yang mempengaruhi kendaraan itu ya. Bagian roda juga mempengaruhi laju kendaraan sebenarnya. Bagian roda itu ya, pemilihan roda, kemudian kecepatan yang menyebabkan roda itu berpengaruh ya akan mempengaruhi kecepatan kendaraan. Nah, bisa membantu saya apa hambatan-hambatan pada roda? Bisa dibantu saya? Apa saja hambatan-hambatan pada roda? Yang pertama itu hambatan gerakan pada saat roda berjalan. Siapa namanya? Al-Radi Fikri. Yang pertama tadi hambatan gerakan pada saat roda berjalan. Hambatan pada roda pada saat hambatan apa? Hambatan gesekan roda dengan hambatan gesekan roda pada saat roda berjalan. Nah, jadi itu hambatan yang pertama. Itu disebut dengan hambatan rolling. Hambatan rolling. Ya, hambatan putar. Jadi gesekan itu, maka pemilihan ban ya pada kendaraan itu sangat berpengaruh. Nah, makanya pada saat kita melakukan modifikasi ya, pada kendaraan itu, maka kita bisa menghitung ya, layak nggak misalnya di kendaraan dengan cc 1000 ya, dikasih ban yang besar gitu. Kemudian dengan tapak ban yang lebih lebar, akan bisa dihitung berdasarkan persamaan aerodinamikanya. Apalagi yang kedua, ada lagi yang kedua, hambatan slip pada roda. hambatan Slip pada jadi kendaraan hambatan ya, roda itu adalah pada saat dia melaju ya, jika kecepatannya melebihi ya, ketentuan maksimal ya, kecepatan maksimal, maka roda itu akan slip. Slip itu apa? Skid. Nah, ya, kendaraan itu akan slip.
jika slip sulit untuk mengendalikan kendaraan, apalagi pada kecepatan tinggi. Kendaraan kalau dia berjalan pada kecepatan tinggi terjadi slip salah satu roda, baik itu roda depan atau roda belakang, ya akan sulit dikendalikan. Itu yang disebut dengan istilah ya skid. Slip pada roda, efeknya adalah understeer dan apa? Understeer, apalagi understeer adalah pada saat kita memutar setir mobil itu, ya, terjadi sedikit gerakan pada kendaraan, itu namanya understeer. Misalnya pada saat berbelok kita memutar kemudi itu sudah 360 derajat, belokannya masih sedikit, itu namanya understeer. Kemudian oversteer adalah pada saat kita memutar kemudi itu sudah full, maka kendaraan itu pada saat kita memutar sedikit kemudi kendaraan itu berbelok sangat besar, berbelok banyak, ya itu disebut dengan oversteer. Ini pengaruhnya akibat dari hambatan pada roda kendaraan. Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada nih ya, gaya dan aerodinamika yang kita bahas tadi. Tadi apa aerodinamika tadi? Udara dan dinamika kekuatan atau tenaga. Maka kita bisa definisikan aerodinamika adalah salah satu cabang ilmu yang berkenaan dengan kajian pergerakan udara, khususnya ketika udara tersebut berinteraksi dengan benda padat yang kita kaji sekarang adalah kendaraan. Nah, oke. Kemudian kita masuk kepada gaya-gaya yang kita bahas tadi. Itu tadi gaya ke belakang. Jadi gaya ke belakang itu kita buat persamaannya adalah ya, sebagai notifikasinya adalah sebagai FD, ya. FD itu adalah force drag, ya. FD gaya ke belakang ya, atau force drag, ya. Maka kita bisa menentukan berdasarkan persamaan adalah FD sama dengan setengah dari CD dikali dengan densitas udara dikali dengan kecepatan udara, kecepatan kendaraan pangkat 2 dikali dengan penampang. Jadi bisa kita lihat berdasarkan ini. Kasih kode ya kalau udah waktunya nggak habis ya. Iya. Gaya angkat ya. Nah, gaya angkat juga bisa kita lihat ya, kita tentukan berdasarkan persamaan. Ya, dan gaya angkat itu FL berarti force lift. Gaya angkat sama dengan setengah 1/2 kali CL. CL itu adalah koefisien gaya angkat dikali dengan densitas kali dengan kecepatan udara kali dengan. Nah, kemudian tugas mahasiswa. Sekarang mahasiswa saya berikan tugas untuk menjawab beberapa soal ya. Soal ini yang pertama diketahui FL-nya adalah 27,649 Newton ya, gaya angkat kendaraan itu. Kecepatan kendaraan 70 km per jam ya. Densitas udaranya 1,1184 kg meter per 3 dan luas frontal kendaraan itu 3,63 meter kuadrat. Maka tentukan koefisien liftnya. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan secara berkelompok, kemudian
menyampaikan hari ini ya. Durasinya 15 menit. Oke. Nah, saya ambil aksennya. Oke. Kemudian sebelum saya tutup materinya, maka kita absen dulu. Yang masuk Muhammad Rizky Kamsi, Al-Radi Fitri, Dolika, Siti Hambali, Andi Saputra, Ilham Sasa, Hendra Wijaya, Immanuel Christian, Abdul Jabbar, tidak ada ya, Hogi, Saputra, lagi yang lain. Ya. Oke, jadi materi ini mahasiswa bisa membuat kajian yang lebih banyak ya, beberapa kajian tentang konsep aerodinamika kendaraan. Jadi mahasiswa bertugas untuk mencari komponen aerodinamika pada kendaraan bersifat fungsi. Jadi minggu depan kita bahas. Ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti. Ya, saya tutup ya untuk materi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.